Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Yusuf Kala. Pak JK, saya dengar Pak JK sempat diminta pandangan oleh Pak Jokowi awal Maret. Apa benar Pak JK? Ya, saya bertemu 2-3 kali dengan Pak Presiden. Antara lain juga pada akhirnya membicarakan upaya bersama ini. Saya kemukakan hal yang sama, bahwa ini harus berjalan bersamaan antara mitigasi pendidikan atau pencegahannya kepada masyarakat, preventifnya, upayanya, penyebarannya tertahan, di samping pengobatannya. Ini hal-hal itu yang seperti juga umumnya saya sampaikan, dan beliau mengakui baik, walaupun juga tentu ada perbedaan-perbedaan pandang. Sejak awal tentu kita ingin semua untuk lebih cepat diselesaikan, karena ini seperti saya katakan, ke dalam waktu sangat penting. Tiap hari kita telat berarti bertambah yang korban 20%. Ya. Lihat saja pengumuman tiap hari Pak Yuri, Pak Ahmad itu, angkanya kan kurang lebih 10-20%, tiap hari naik. Ini dari ukur. Jadi kalau ada program telat, maka itu korbannya 10%. Orang lagi akan meninggal atau orang lagi yang kena. Dalam pertemuan itu Pak JK menangkap bahwa Pak Presiden sudah merasa ini situasi darurat, atau ini masih biasa-biasa saja nih Pak? Beliau sudah paham, walaupun juga banyak pandangan yang keliru daripada pemimpin dunia. Jangan bukan hanya Indonesia. Trump mengatakan itu hanya flu biasa. Juga pejabat kita mengatakan hal yang sama. Ini flu biasa, gampang sembuh sendiri. Nah, semua ini yang Inggris Perdana Menterinya masuk karena memandang enteng. Jadi ini dunia salah perkiraan. Bukan hanya Indonesia Pak ya? Bukan. Italia, Spanyol dilarang pergi nonton bola dari ke Italia, Valencia. Kenalah seluruh Spanyol. 15.000 orang meninggal sampai sekarang ini. Jadi ini kelalaian dunia. Tidak menyangka bahwa begitu ganas hal ini. Walaupun kita sudah peringatkan, seperti saya sampaikan tadi, saya tanggal 5 Februari sudah undang seluruh pimpinan redaksi untuk mengatakan bahwa akan nanti terjadi seperti ini. Nah, waktu pertemuan dengan Pak Jokowi, Pak JK sempat rekomendasi dulu, waktu itu kan ada perbedaan pandangan lockdown dan tidak lockdown. Sempat ada wacana lockdown yang Pak JK usulkan waktu ya itu? Memang ada perbedaan pandang karena perbedaan tanggung jawab. Ya, kalau pemerintah bukan hanya tanggung jawab tentang kesehatan, tapi tanggung jawab juga beban sosial bermasyarakat yang tinggi. Nah, memang karena itulah, tapi saya di mana-mana katakan, bukan hanya ke Presiden, bahwa banyak yang mengatakan ini masalah ekonomi ini nih. Ya, ekonomi sebab akibat saja, akibat. Ini sebab. Jadi kalau ada teori sebab akibat, yang mana kita selesaikan? Akibatnya atau sebabnya? Sebab dulu. Sebabnya. Jadi sebabnya dulu kita fokus menyelesaikannya. Tentu kita juga menyelesaikan akibatnya, tapi yang prioritasnya dulu sebabnya. Karena apapun yang kita buat pada akibat, sama sebabnya tidak selesai, akan sama Amerika. Karena dia bicara saja stimulus ekonomi apa macam-macam, tapi ini dianggap enteng, ini soal meninggal 1.001 hari. Bagaimana? 3.000 yang meninggal di 9/11 di Amerika, itu ngamuk Amerika, mengebom kemana di Afghanistan, di Irak, seluruh dunia dia bom. Sekarang per hari 1.500. Tapi tidak bisa bikin apa-apa. Artinya tidak bisa berbuat banyak lah. Karena itulah maka kita berkejaran dengan waktu dan tegas saja. Ya. Bahwa perbedaan antara apakah itu lockdown itu selesai. Bahwa pengetatan sosial besar itu PSBB sudah. Itulah yang kita laksanakan. Tak usah kita berdebat lagi lah. Laksanakan saja itu dengan konsekuen. Jadi mungkin timing keputusan untuk PSBB itu yang harusnya lebih cepat. Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas. Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah
harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Kepres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah. Betul, memang kita terlalu dalam kondisi ini sebenarnya tidak perlu banyak birokrasinya. Karena sekali lagi, setelah sehari 10% atau 15% atau 20% yang bertambah. Itu, lihat aja statistiknya. Ya. Itu beberapa lembaga memperkirakan bahwa sebenarnya jumlah real yang terinfeksi ini jauh lebih banyak, tapi karena keterbatasan alat untuk ngetes, sehingga memang yang dilaporkan itu masih sedikit tuh Pak ya. Di lapangan gimana temuan PMI Pak? Seluruh dunia begitu. Ya. Karena perbedaan pandang cara, pemerintah terlalu ingin bukti. Ya kan? Sedangkan banyak orang meninggal tanpa tes atau tesnya telat, tidak dihitung. Itu terjadi di orang mencurigai Cina. Oh, masa begitu di Cina? Lebih tinggi dari Amerika juga. Banyak mengatakan itu lebih banyak lagi daripada itu. Di Italia juga begitu. Jadi udahlah, kita tidak perlu berdebat terlalu panjang gitu. Upayanya apa? Itu aja yang penting kita lakukan. Bahwa semua juga orang memperkirakan bahwa angka resmi itu memang angka resmi karena cara berhitungnya pemerintah harus begitu, harus ada bukti. Tapi yang terjadi di masyarakat, karena ya mungkin tidak sempat melapor, meninggal atau terkena atau apa gitu kan. Kita break sebentar Pak. Pemirsa tetaplah di special interview. 405 triliun ini cukup nggak Pak? Pokoknya alokasikan dulu, baru nanti kita evaluasi lagi 6 bulan kemudian, setahun kemudian. Karena cukup tidak cukupnya tergantung dua hal. Ketemu obatnya, ketemu vaksinnya.